Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta meresmikan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS tahun 2022 secara roadshow dan berkesempatan bertemu dengan penerima manfaat di 5 desa penerima SPAM BM PAMSIMAS, yaitu Desa Wunung Kapanewon Wonosari, Gedang Rejo Kapanewon Karangmojo, Pundung Sari Kapanewon Semin, Kenjahan Kapanewon Ponjong, dan Ngeposari Kapanewon Semanu pada hari Rabu 9 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat Ruswandono, Sekda Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan pemerintah daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah lewat OPD-OPD yang tergabung dalam Pokja PKP, khususnya penanganan program PAMSIMAS, wajib berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan dasar, termasuk penyediaan akses air minum dan sanitasi kepada masyarakat lewat penyediaan anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula dalam peresmian itu Ibu Kepala BPTW DIY bersama Satker maupun PPK dan para staf lengkap. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali. Jadi kami merasa program pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Gunung ini berhasil dengan baik karena bisa memberikan in cash dan juga in kind. Jadi bisa semoga bisa membeli pipanya sendiri dan dibayar. Pelaksanaan PAMSIMAS tahun 2022 ini menjadi kelanjutan dari PAMSIMAS sebelumnya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bisa tercapai. Saya selalu menyebutkan ada 5 aspek penting yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, yaitu aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan, lembaga itu harus jelas dan kuat. Yang kedua, aspek regulasi, di mana regulasi ini harus lengkap. Yang ketiga adalah perlunya edukasi bagi masyarakat. Keempat, perlunya adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dan terakhir, pembiayaan untuk memberikan layanan yang berkesinambungan atau terus-menerus kepada semua masyarakat. Pelaksanaan PAMSIMAS tahun 2022 ini menjadi kelanjutan dari PAMSIMAS sebelumnya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bisa tercapai, yaitu 1. 100% akses air minum dan sanitasi. Kedua, sanitasi total berbasis masyarakat. Beliau juga akan berusaha untuk mengawal usulan desa calon penerima PAMSIMAS tahun 2023. Pemerintah tetap melakukan pengelolaan air tanah yang holistik. Dimulai dari upaya perencanaan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, serta pengendalian daya rusak air tanah. Hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan atas pasokan air bersih dari sumber baku air tanah. Dalam sambutan selamat datangnya, Lurah mewakili Pokmas dan KPS PAMS melaporkan menerima BPM senilai 400 juta. In-cash dan in-kind dan 160 sambungan rumah telah terpasang semua. Dan bagi satu desa yang belum mencapai target 160 sambungan rumah, akan dilaksanakan pada tahun 2023, di mana hal tersebut tertulis dalam Fakta Integritas.
Bapeda siap mendukung penuh komitmen pusat untuk meningkatkan akses penyediaan air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul juga berkomitmen untuk mengawal keberlanjutan pembangunan sektor air minum dan sanitasi, terutama di daerah yang masih tinggi gap aksesnya. Bupati dalam sambutannya maupun saat mendengar testimoni penerima manfaat berpesan, warga sudah tidak perlu kesusahan lagi dalam mendapatkan air bersih atau air minum. Apa yang sudah terbangun oleh gotong royong masyarakat melalui program SPAM BM Pamsimas ini selanjutnya bisa dikembangkan bagi warga yang belum mendapatkan. Keberlanjutan dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi bisa dikembangkan lewat sumber-sumber pendanaan yang ada agar bisa berlangsung lama serta pengelolaan manajemennya yang tidak kalah pentingnya. Pada saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul sedang melakukan asistensi terhadap perencanaan dan pematangan APB Kalurahan di 2023. Salah satu prioritas adalah penyelesaian pelayanan dasar, khususnya jalan, kebutuhan air minum, dan jaringan internet. Untuk kebutuhan jaringan air minum, kita optimalkan dukungan terhadap program Pamsimas melalui prioritas-prioritas pembangunan di tingkat kelurahan, khususnya penggunaan dana desa, penggunaan sumber-sumber anggaran lainnya, agar kebutuhan dasar berupa air minum, air yang layak ini dapat segera terpenuhi dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, terlebih percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan itu, Bupati Gunung Kidul menerima serah terima barang dan jasa sarana air minum dan sanitasi dari pemerintah pusat yang diwakili oleh Ibu Kepala BPPW DIY. Selanjutnya, Bupati menyerahkan kepada pemerintah Kalurahan. Selanjutnya, KPS PAMS agar dapat dilakukan pemanfaatan secara tertib, terarah, adil dan akuntabel agar desa dalam pencapaian akses 100% air minum yang aman, efektif, dan optimal bisa maksimal. Juga disinggung dalam sambutannya, Ibu Kepala BPPW DIY berpesan agar sarana terbangun agar dikelola dengan baik. Bahwa Pokja PKP siap mendukung kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam upaya mendorong peningkatan akses penyediaan air bersih dan sanitasi sesuai dengan target RPJMD dan SDGs untuk dapat memenuhi capaian akses 100% bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Pokja PKP Kabupaten Gunung Kidul terus berkomitmen mengawal keberlanjutan program penyediaan air bersih dan sanitasi melalui optimalisasi peran KP Sepam, peningkatan kapasitas asosiasi KP Sepam, peningkatan koordinasi lintas instansi, kerjasama dengan perguruan tinggi, serta peningkatan peran kolaborasi pentahelix, sehingga nantinya target RPJM dan SDGs dapat tercapai di Kabupaten Gunung Kidul. Guna memenuhi kebutuhan air minum, kami menerapkan iuran secara progresif atau berjenjang agar masyarakat dapat memanfaatkan air minum ini dengan efisien dan efektif sekaligus menjamin keberlangsungan pengelolaan Pamsimas yang sudah terbangun. Di samping itu, kami juga akan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang ada, tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak perbankan. Kegiatan Pamsimas kita ketahui tentu sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana kegiatan ini tentu saja bisa mengurangi kesulitan masyarakat ketika untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat. Di mana dengan terbangunnya Pamsimas, infrastruktur ini memudahkan masyarakat bagaimana mendekatkan air yang jauh dan memudahkan air yang sulit dijangkau. Kami lihat perkembangannya yang sudah beberapa kali dilaksanakan pembangunan Pamsimas di Kabupaten Gunung Kidul telah berhasil dan bermanfaat dengan sangat baik.
dan bagaimana potensi pemberdayaan masyarakat yang ada di sana sungguh luar biasa, dan begitupun juga terhadap partisipasi dari Kabupaten Gunung Kidul sendiri, dari pemerintah kabupaten yang sangat mendukung kegiatan ini, terbukti dengan Bapak Bupati telah beberapa kali menghadiri acara peresmian Pamsimas. Dan tentu saja ke depan kami berharap kegiatan ini tentunya akan tetap dialokasikan di Kabupaten Gunung Kidul. Kami sangat mendukung penuh. Sukses Pamsimas. Terima kasih. Yang paling spektakuler di momen tersebut adalah Bupati berkenan naik bangunan reservoir dan mengecek langsung kondisi fisik. Di kesempatan yang baik tersebut, dirayakan juga bertepatan dengan ulang tahun Bupati Gunung Kidul yang ke-52 tahun.